Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul dan mengikuti Zoom untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum mikrobiologi. Adapun di sini kita akan mempresentasikan mengenai antiseptik, disinfektan, dan koefisien fenol. Adapun di sini kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan yang pertama ada Evan Febriana dengan NIM 31121085, ada Melinda Putri Ramadhani dengan NIM 31121097, kemudian ada Fani Febrianti dengan NIM 31121099, ada Haifan Nurma Arifah dengan NIM 31121100. Kemudian ada saya sendiri, Eva Tisnawati dengan NIM 31121104, dan juga kemudian ada Putri Tia dengan NIM 31190055. Langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama dan selanjutnya silakan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai antiseptik. Antiseptik adalah suatu bahan yang menghambat atau membunuh mikroorganisme dengan mencegah pertumbuhan atau menghambat aktivitas metabolisme. Untuk pengertian antiseptik yaitu suatu bahan yang menghambat atau membunuh mikroorganisme dengan mencegah pertumbuhan atau menghambat aktivitas metabolismenya. Untuk pengertian disinfektan, yaitu bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya pada bakteri, virus, dan jamur, kecuali spora bakteri pada permukaan benda mati. Disinfektan tidak digunakan pada kulit maupun selaput lendir karena beresiko mengiritasi kulit dan berpotensi untuk memicu kanker. Disinfektan dapat digunakan untuk membersihkan permukaan benda dengan cara mengusapkan larutan disinfektan pada bagian yang terkontaminasi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian koefisien fenol. Nah, menurut Sekgol dan Seknid, koefisien fenol dinyatakan sebagai salah satu bilangan dan dihitung dengan cara membandingkan aktivitas suatu larutan fenol dengan pengenceran terhadap aktivitas larutan zat kimia dengan pengencer tertentu yang diujikan. Koefisien fenol merupakan salah satu cara pengujian disinfektan yang umumnya dipakai di laboratorium adalah metode pengenceran. Pada metode tersebut, kekuatan disinfektan dinyatakan dengan koefisien 0. Nah, adapun prinsip dari uji koefisien fenol yaitu dengan cara membandingkan aktivitas suatu produk atau disinfektan dengan daya bunuh fenol dalam kondisi tes yang sama. Berbagai pengenceran fenol dan produk yang dicoba dicampur dengan suatu volume tertentu untuk pembiakan bakteri. Untuk selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan dari koefisien fenol. Tujuan ini adalah untuk mengevaluasi daya antimikroba suatu desinfektan dengan memperkirakan potensi dan efektivitas desinfektan berdasarkan konsentrasi dan lamanya kontak terhadap kuman, dan membandingkannya terhadap fenol standar yang disebut koefisien fenol. Untuk alat bahan yang digunakan, bahan yaitu media NaCl 0,9%, sampel desinfektan, sampel bakteri, larutan fenol. Untuk alatnya yaitu Erlenmeyer, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pengaduk, pipet ukur, gelas ukur, glue tip, mikropipet, autoclave, inkubator, bunsen, waktu, ose atau sengkelit, dan vortex. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, untuk prosedur kerjanya yang pertama sterilisasi alat, yang kedua pemurnian bakteri pada media, yang ketiga pembuatan suspensi bakteri, yang keempat pengenceran fenol, dan yang kelima hasil uji dan perhitungan, dan yang terakhir kesimpulan dan hasil. Untuk rumus koefisien fenol sendiri itu yaitu A banding B ditambah C banding D dibagi 2. Dengan keterangan A konsentrasi fenol tercepat membunuh, B konsentrasi disinfektan tercepat membunuh, C konsentrasi fenol terlama membunuh, dan D konsentrasi disinfektan terlama membunuh. Untuk koefisien fenol yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa bahan antimikrobial tersebut kurang efektif dibandingkan dengan fenol. Sebaliknya, apabila koefisien fenol lebih dari 1, artinya bahan mikrobial tersebut lebih ampuh daripada fenol. Terima kasih, dilanjut oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu merupakan bagan kerja dari sampel disinfektan berikut dengan suspensi kumannya. Jadi di sini telah tersedia tabung yang berisi suspensi kuman ataupun bakteri. Suspensi kuman ini dapat dijadikan sebagai suatu sampel yang kemudian nanti ada penambahan dari disinfektan maupun antiseptik sebagai penguji apakah disinfektan tersebut efektif dalam membunuh kuman ataupun sulit dalam menghambat. Adapun di sini suspensi kuman yang telah tersedia sebanyak 0,2 mili. Mohon maaf, suspensi kuman yang telah tersedia sebanyak ya masing-masing 0,2 mili dimasukkan ke dalam tabung pengenceran A, B, C, D, E, dan F. Kemudian setiap suspensi kuman yang disimpan di dalam tabung A sampai dengan F itu diberi waktu dengan jarak 30 detik untuk masing-masing waktunya. Kemudian dari tabung pengenceran A diturunkan ke dalam tabung A1 atau dipindahkan sebanyak 1 ose dengan di mana A1 ini setelah terpindahkan suspensi kuman dari A1 yang merupakan bakteri yang telah tersimpan secara 30 detik, berarti A1 juga otomatis menyimpan bakteri sebanyak 1 ose yaitu dari waktu 30 detik. Perlakuan ini dilakukan secara berulang atau terus-menerus pada tabung B, C, D, E, dan F secara terus-menerus dari A1 ke A2, kemudian ke A3, dan seterusnya. Begitu juga dengan tabung B, dari B1, B2, sampai dengan seterusnya. C, D, dan E, F juga memiliki perlakuan tersebut secara berulang. Adapun waktu di sini menunjukkan 2,5 di akhir tabung F1, F2, sampai dengan F6. Kenapa ada waktu? Di sini 2,5 menit ini merupakan hasil dari gabungan 30 detik, jarak ke B1 sebanyak 1 menit, kemudian A1 ke B1 1 menit, C1 ke D1 1 menit, kemudian E1. Jadi totalnya 2,5 menit. Kenapa 2,5 menit? Karena dari waktu tabung A yang paling atas sampai tabung F itu waktunya itu sebanyak 2,5 menit. Sementara A1 sampai E1 juga menyimpan bakteri yang sebelumnya sudah 2,5 menit si suspensinya. Jadi otomatis A1 sampai E1 juga setelah menyimpan suspensi bakteri dengan waktu 2,5 menit. Kemudian untuk dari A2 sampai E2, kenapa waktunya itu 5 menit? Dikarenakan suspensi yang tersimpan di dalam tabung A2 sampai E2 itu 5 menit. Jumlah dari waktu ini merupakan jumlah di mana dari A1 sampai E1 itu adalah 2,5 menit, kemudian diberi penambahan lagi dari A2 sampai E2 yaitu 2,5 menit. Jadi totalnya ialah 2 menit untuk waktu dari A2 sampai E2.
Adapun dari A3 sampai E3, kemudian A4 sampai E4 dan seterusnya dengan waktu yang berbeda-beda merupakan penjumlahan dari waktu yang sebelumnya. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang contoh jurnal dari pengujian koefisien fenol yang berjudul Uji Koefisien Fenol Benzalkonium Klorida dan Pin Oil terhadap Staphylococcus epidermidis. Untuk alat yang digunakan, jadi alat yang digunakan itu sesuai dengan yang biasanya digunakan untuk uji koefisien fenol. Kemudian ada bahannya yang digunakan dalam jurnal yaitu disinfektan cairan pembersih lantai yang mengandung benzalkonium klorida 1,5% dan pin oil 2,5%, serta bakteri Staphylococcus epidermidis. Dan kemudian media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu media pemupuk NaCl broth, media pemupuk nutrien broth, BAP blood agar plate, NaS nutrien agar sleng, MSA mannitol salat agar, dan larutan fenol 5%. Kemudian adapun tahap kerjanya yaitu diawali dengan membuat larutan fenol 5% sebagai larutan stok atau larutan baku dengan cara 5 gram fenol dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Kemudian pada pembuatan pengenceran fenol dibuat menjadi beberapa seri pengenceran. Di antaranya 1:70, 1:80, 1:90, 1:100, dan 1:110, yang dimana masing-masing pengenceran dimasukkan ke dalam tabung sebanyak 5 mili. Sebelumnya, tumbuhkan kuman Staphylococcus epidermidis dalam nutrien agar selama 20-24 jam. Kemudian, sediakan 5 deret masing-masing 6 tabung steril untuk masing-masing pengenceran yang diisi dengan 5 mili glukosa boulon atau nutrien broth. Kemudian pada pengenceran 1:70 ditambahkan 0,1 mili suspensi kuman dengan menggunakan pipet steril atau larutan induk. Kemudian biarkan selama 2,5 menit, kemudian pindahkan 0,1 mili pada tabung 1. Setelah 5 menit di dalam larutan induk, pindahkan 0,1 mili pada tabung 2. Setelah 7,5 menit di dalam larutan induk, pindahkan lagi 0,1 mili pada tabung ketiga. Lalu setelah 10 menit kemudian dipindahkan lagi 0,1 ke tabung 4, setelah 12,5 menit pindahkan 0,1 lagi ke tabung 5, dan setelah 15 menit pindahkan 0,1 mili ke tabung 6. Dengan cara yang sama, dikerjakan juga pada pengenceran 1:80, 1:90, 1:100, 1:110. Kemudian media diinkubasi pada suhu 370 derajat Celcius selama 24 jam. Sebagai kontrol negatif digunakan tabung diisi dengan media nutrien broth. Sebagai kontrol positif digunakan tabung yang diisi dengan media nutrien broth. Untuk sampel uji dibuat pengenceran mulai 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, sampai 1:100. Kemudian dikerjakan dengan cara yang sama seperti pada larutan fenol. Dapat disimpulkan hasil yang didapat yaitu di sini ada yang kontrol positif dan adapun kontrol negatifnya. Di keterangan menunjukkan kalau positif adanya kekeruhan resisten. Kemudian
adapun negatifnya tidak ada kekeruhan sensitif. Di sini dapat dilihat untuk 1:70 sampai 1:110 itu di setiap menitnya tidak ada kekeruhan sensitif untuk uji koefisien fenol terhadap Staphylococcus epidermidis. Kemudian tabel kedua untuk koefisien fenol benzalkonium itu dari larutan sampel BKC 1,5% dari menit pertama sampai ke-15 itu sama, tidak ada kekeruhan sensitifnya. Kemudian hasil perhitungan nilai koefisien fenol benzalkonium klorida 1,5% dan pin oil 2,5% terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis adalah 0,07 dan 0,43. Nilai koefisien dari disinfektan dikatakan kurang baik apabila nilainya kurang dari 1, sedangkan suatu disinfektan dikatakan baik apabila lebih dari 1. Berdasarkan hasil perhitungan menyatakan bahwa disinfektan uji yang mengandung benzalkonium klorida 1,5% dan pin oil 2,5% memiliki daya bunuh terhadap Staphylococcus epidermidis yang kurang efektif jika dibandingkan dengan fenol. Kesimpulan dari jurnal tersebut, setiap produk disinfektan maupun antiseptis lainnya yang bersifat sebagai antimikroba dapat diuji keselektifan sensitifnya menggunakan uji koefisien fenol dengan menggunakan larutan fenol sebagai bahan pembanding. Nilai koefisien dari disinfektan dikatakan kurang baik apabila nilainya kurang dari 1, sedangkan suatu disinfektan dikatakan baik apabila nilainya lebih dari 1. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah turut berpartisipasi dalam menerangkan mengenai materi antiseptik, disinfektan, dan juga uji koefisien fenol. Berikut merupakan hasil dari pemaparan kami. Terima kasih atas perhatiannya, terutama kepada dosen pengampu yaitu Ibu Hajah Ana Yuliana, kemudian kepada Asdos yaitu Teh Aisyah dan juga Teh Citra. Saya ucapkan terima kasih, kami ucapkan terima kasih. Berikut pemaparan dari kami, apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.